Dan pemirsa, kembali kami melanjutkan informasi lainnya. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung hari ini akan memanggil pihak marketing Google untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Informasi selengkapnya tunggu apalagi bersama Kata Oma. Pemeriksaan akan berlangsung di Gedung Bundar Jampitsus Kejagung Jakarta Selatan pada hari ini terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2019-2022. Dan sebelumnya Kejaksaan Agung menduga ada masalah dalam tata kelola pengadaan Chromebook tersebut. Sebelumnya pula, penyidik Kejaksaan Agung sudah memeriksa mantan staf sus Kejaksaan Agung dan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Pemirsa, kira-kira apa yang akan digali oleh Kejaksaan Agung dengan memanggil wakil dari Google Indonesia dalam kasus ini? Ya, kita akan tanyakan langsung bersama jurnalis Metro TV di Kejaksaan Agung, Ardan Anugrah. Selamat pagi, Ardan. Apakah ada informasi dari Kejaksaan Agung untuk jadwal pemeriksaan hari ini? Ya, selamat pagi Jason dan juga Glory. Saat ini kami masih menantikan kehadiran secara langsung dari perwakilan Google Indonesia yang selanjutnya akan menjadi saksi dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Riset, Teknologi, dan juga Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim, di mana Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebelumnya telah menjadwalkan pemanggilan kepada pihak dari Google Indonesia. Totalnya ini ada 2 pihak yang dipanggil. Yang pertama adalah tim dari Humas Google Indonesia dan yang kedua adalah pihak dari tim marketing Google Indonesia. Namun pada pekan lalu, tim Humas dari Google Indonesia ini sendiri meminta penundaan pemanggilan sehingga harus dijadwalkan ulang lebih lanjut, dan hari ini tepatnya akan dilakukan pemanggilan terhadap tim marketing yakni atas nama Ganis Samudra Murharyono. Dan kemarin Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar sempat menyebutkan bahwa pemanggilan terhadap saksi Google Indonesia ini sangat penting karena berkaitan dengan sistem operasi yang digunakan dalam laptop Chromebook ini sendiri adalah buatan dari Google. Sehingga terkait dengan materi penyidikan apa saja yang nantinya akan disampaikan ataupun yang ditanyakan oleh tim penyidik, setidaknya ada 2 hal. Yang pertama adalah menanyakan terkait dengan bagaimana sistem Chrome ini bekerja pada laptop Chromebook. Kemudian yang kedua yang menjadi spesial dari pemeriksaan pagi hari ini adalah pihak dari penyidik akan menanyakan kepada tim marketing Google bagaimana sebenarnya sistem penawaran yang dilakukan oleh mereka sehingga akhirnya laptop Chromebook dengan sistem Chrome ini akhirnya dipilih oleh pihak Kemdikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022 lalu. Dan memang kasus ini sebelumnya pihak dari Kejaksaan Agung telah mengendus adanya pemufakatan jahat yang dilakukan oleh sejumlah pihak dalam Kemendikbudristek, yang mana ini diduga ada pengarahan secara khusus untuk melakukan kajian teknis agar memilih produk dari laptop Chromebook ini sendiri. Dan meskipun begitu, pada tahun 2019 lalu ini sempat dilakukan uji coba kepada 1.000 unit Chromebook, namun ditemukan bahwa ini tidak efektif untuk digunakan pada sarana pendidikan Indonesia. Namun inilah yang tetap dipilih oleh pengadaan proyek laptop di periode Nadiem Makarim. Meskipun pada tanggal 10 Juni kemarin Nadiem Makarim bersama dengan kuasa hukumnya Hotman Paris ini sempat menyatakan bahwa pengadaan laptop Chromebook yang ia laksanakan pada periode yang ia pimpin ini berbeda pada periode sebelumnya karena tidak menyasar kepada masyarakat yang berada di wilayah 3T ataupun yang terluar, terdepan, dan juga terjauh. Glory dan juga Jason. Ya Ardan, selain itu adakah pemeriksaan pihak lain hari ini, dan sebelumnya kita tahu bahwa Nadiem Makarim sudah dicekal? Iya Glory, untuk informasi pihak lain yang akan diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan proyek laptop Chromebook ini kami masih belum mendapatkan informasinya. Sejauh ini kami masih mendapatkan informasi akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Google Indonesia yang ada di tim marketingnya yakni atas nama Ganis Samudra Murharyono. Dan memang sebelumnya Nadiem Makarim ini telah dicekal oleh pihak dari Kejaksaan Agung berkoordinasi dari Dirjen Keimigrasian agar mencegah Nadiem Makarim ini ke luar negeri selama dalam waktu 6 bulan ke depan. Yang mana memang ini perintahnya sudah dikeluarkan sejak tanggal 19 Juni 2025 kemarin.
Dan hingga saat ini pihak dari Nadiem Makarim juga menyatakan bahwa pihaknya masih akan terus kooperatif untuk bisa dimintai keterangannya dan membuka kasus ini secara terang-terangnya karena kasus ini memakan anggaran hingga 9,9 triliun rupiah yang terdiri dari dana satuan pendidikan sebesar 3,5 triliun dan juga dana alokasi khusus sebesar 6,3 triliun rupiah. Demikian Jason dan juga Glory, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Ardan Anugrah atas laporan langsung Anda. Nanti kami akan update lagi informasi dari sana dan selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.